صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. Bapak, Ibu, Masyarakat suku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamali Iman. Kepada Ustaz Karim Al-Sinan. Pak Imam. Surang nampaknya ke muka. Masuk TV. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji tentang bukti adanya Tuhan. Itu dia. Bisa nggak dibuktikan bahwa Tuhan itu ada? Sudah dijawab oleh Al-Quran sendiri di dalam surat Fussilat ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahul haqq. أولم يكفي بربك على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Allah akan membuktikan keberadaannya melalui ruang angkasa, melalui bumi, melalui diri kamu sendiri. Nah, di situ dibuktikan oleh Allah keberadaannya. Jadi buktinya adanya Allah pertama disebut di ruang angkasa. Kenapa? Karena di Timur Tengah orang melihat ruang angkasa itu dilihat lautan padang pasir, sudah tuh kelihatan rembulan, kelihatan bintang-bintang. Sedangkan pohon-pohon kelihatan sepi di tengah padang pasir, tidak ada pohon-pohon yang hidup. Allah memperlihatkan kekuasaannya di ruang angkasa. Bagaimana di ruang angkasa itu? Dilihat rembulan beredar 29,5 hari mengelilingi bumi. Dipakai alat teropong astronomi, dilihat memang bumi kita ini berputar. Siapa yang memutar bumi ini yang paling kuat? Kok bisa memutar bumi ini? Hebat.
hebat kekuasaannya, tak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perputaran bumi ini ada dua. Yang pertama, perputaran bumi mengelilingi dirinya sendiri, itulah menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perputaran bumi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari. Itulah menyebabkan terjadinya perubahan musim dan tahun. Jadi dua putaran. Nah, kalau begitu, siapa yang memutar bumi ini yang paling besar? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membuktikan di ruang angkasa ini tentang bukti kehadirannya. Nah, kemudian bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi. Semuanya berputar. Dalam kajiannya itu, perputaran alam semesta ini seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita bertasbih di sekeliling Ka'bah ketika tawaf. Kita membaca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itulah benda-benda di ruang angkasa ini mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi pusatnya, pusat galaksi namanya. Semuanya bertasbih. Bahkan burung-burung yang terbang di udara dia berdoa agar dia selamat sampai ke tujuan. Karena anaknya tinggal di sarang, dia pergi cari makanan, sore dia pulang untuk memberi makan anaknya. Berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengembangkan sayapnya. Disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-42. Nah, itu bukti keberadaan Allah di ruang angkasa. Bukti keberadaan Allah di bumi, kita lihat petani-petani ada menanam tebu di sini, menanam cabai di sini, menanam timun di sini, pupuknya sama, tapi hasilnya beda. Yang tebu dia jadi manis, cabai dia jadi pedas, kemudian ada yang lain-lain lagi yang asam, jeruk, pupuknya sama, tanahnya sama, tapi kok rasanya berbeda-beda. Siapa yang membuat perbedaan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di bumi. Kemudian bukti yang ketiga, bukti di dalam diri manusia itu sendiri. Yang dimakan nasi, yang dimakan itu sambal ditambah dengan segala macam daging, ikan. Yang dimakan kita tidak tahu. Yang mana yang bahagian dari makanan kita itu yang menjadi kuku, sehingga kuku menjadi panjang. Mana bahagian yang menjadi rambut, rambut menjadi panjang. Yang mana bahagian yang menjadi tulang belulang, sehingga anak kecil menjadi dewasa semakin tinggi. Kita tidak tahu, hanya makan begitu saja. Tapi bagaimana cara kerjanya dalam tubuh itu membagi-bagi zat tadi, yang mana yang ke mata, yang ke jantung, yang ke kaki, kuku, yang ke rambut, kita tidak tahu. Itulah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat rambut kita makin lama makin panjang dipotong, tapi bulu mata panjang sekian, stop kata Allah. Padahal sama-sama dari kulit yang sama, di kepala juga, tapi panjangnya kok berbeda-beda. Siapa yang mengaturnya? Allah yang mengaturnya. Disebutkan dalam surat 25, namanya surat Al-Furqan ayat 2. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, segalanya ada ukuran yang pasti. Ukurannya yang pasti oleh Allah. Semuanya ada ukurannya, ada keterbatasannya. Itulah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
orang-orang yang berbuat fasik, berbuat mungkar, dikutuki oleh Allah. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina.